dari dulu buat orang-orang ini, untuk player ini. Jadi kita bakal lihat draft bakal mulai untuk tim Indonesia melawan tim Saudi Arabia. Bandnya masih bisa dibilang masih sama ya dari turnamen atau game-game sebelumnya. Ada Fanny, ada pick off hero dari Kaja, Kadita, dan also ada Pakito juga. Respect buat Sorizo. Oke. Welcome to the drafts. Ini dia game pertama kita drafting phase dengan adanya Kadita, Kaja, dan Edith untuk tim Indonesia yang masih dengan first picknya Novaria menjadi prio pick, di mana hari ini kita lihatnya kebanyakan first pick itu kepada Fredrin ya yang langsung diamankan Novaria. Tapi kayaknya dari game pertama memang 100% win rate. Win rate-nya tinggi banget. Actually bukan 100% karena Bigetron juga atau Indonesia ini sempat menang lawan Mongolia dengan Novaria. Naik ya stoknya di sini di turnamen ini, tapi Novaria itu kalau misalnya di rank itu biasanya ada Novaria langsung pick hero yang bisa langsung ke belakang. Fanny udah di-ban, Joy udah di-ban, Pakito udah di-ban, mungkin Link bisa jadi opsi buat tim Saudi Arabia, tapi menurutku nggak bakal diprioritaskan apalagi di first phase pick untuk Saudi Arabia. Dan sepertinya Franco benar-benar jadi signature hero dari Troll, dan masih ada standard pick di Fredrin yang mungkin bakal maju ke jungling area. Oke, Fredrin dan langsung di respawn begitu saja dengan Baxia. Jadi dari tadi kita juga udah lihat ketika ada Fredrin, Baxia. responsnya masih Baxia ya, Bukan dari kedua Martis, tim Saudi Arabia dan juga dari Filipina, kita lihat itu. Tapi sebenarnya di match kita yang pertama Mongolia lawan Indonesia, Martis menjadi jawabannya dan Martisnya yang menang lawan Fredrin. Ada dua mungkin jawaban yang bisa dikeluarkan, dan untuk Indonesia sekarang mereka prioritas berarti mobilitas, bukan killing pressure ya. Yang Martis bawa itu killing pressure. Kalau dari Baxia sendiri lebih karena mobilitas, aktif di dalam map, muter-muter. Ya muter-muter dan bisa nge-punish Franco yang nggak punya dash apapun, nggak punya skill escape apapun, supaya bisa keluar dari stun dari Baxia ini. Dan sepertinya patternnya masih sama ya. Ketika ada Baxia, ada Brody, ada Novaria. Jadi ada ruang atau ada room buat Brody supaya bisa ngedeal damage dengan aman. Dan sepertinya bakal ada Yif yang ini menurutku bagus banget sih. Ada Baxia, ada Brody yang bisa di punish banget dari slow, dari real world manipulation seorang Kavin. Ya, betul banget. Tapi dengan Yif-nya juga, ini salah satu hero yang hari ini juga lagi pegang win rate yang sangat-sangat tinggi. Jadi kita lihat aja battle Novaria versus Yif. Kedua hero dengan win rate tertinggi mungkin pada hari ini. Meanwhile, kita juga harus bicara dikit tentang Troll. Troll ini mendapatkan hero yang tadi kita udah bahas beberapa kali, hero comfort, hero power, hero signature mungkin dari seorang Troll ini, yang bahkan juga lawan tim Filipina targetingnya sangat on point untuk setup seorang Tarzan mendapatkan neutral objective. Nice. Band carry di sini mungkin band dari Bigetron Alpha atau Indonesia ini bakal lebih fokus ke deny pick yang bisa ngeburst atau sinergi dengan Troll, dengan Bloody Hand sama Iron Hook-nya. Sementara ini mid laner dari Saudi Arabia pun sebenarnya sinerginya nggak terlalu bagus sama Franco-nya sendiri ya, soalnya bukan burst ya. Jadi nge-ban gold lane seperti Beatrix, seperti carry, itu menurutku the way to go for Indonesia. Oke, mungkin bisa menjadi solusi sebenarnya ya. Jadi kita lihat aja di sini, mungkin target ban menjadi solusinya untuk nge-shutdown seorang Lark di arah gold lane. Kita lihat beberapa kali juga Iritel mungkin menjadi opsi, tapi lawan Brody mungkin ini memang menjadi pick yang mau dilepas saja. Pick yang match up udah bagus buat Brody-nya. Meanwhile dari Saudi Arabia, Yuzong yang akan di-ban. Ini harusnya berarti mungkin ke arah Beatrix sih. Salah satu hero yang di arah belakang tuh gampang di pick off, dan tentunya aja langsung dibaca oleh tim Indonesia. Beatrix akan menjadi ban terakhir di dalam fase kedua untuk Indonesia. Jadi buat Indonesia ini lebih fokus ke ngilangin sinergi sama Franco. Sementara Saudi Arabia ini fokusnya supaya Yif-nya aman. Revolt Manipulation dari Valentina, dari IMU-nya di-deny. Terus ada backline dive dari Black Dragon Form juga di-deny. Jadi mungkin Saudi Arabia ini bakal lebih main ke arah Yif-nya. Dan langsung aja ada sinergi yang bagus di sini. Revolt Manipulation dan Penalty Zone sangat-sangat efektif untuk ngelawan musuh, apalagi di objective take. Range-nya tinggi, ada stun-nya, ada continuous damage, ada DPS, semuanya ada. Dan langsung aja signature pick dari Sorizo dan merespon pick Terizla dan Fredrin. Sementara ini apa jawabannya untuk seorang Yif nih? Soalnya masih untouchable ya sekarang. Iya, pertanyaannya itu apakah Novaria akan menjadi roamer atau jadi mage? Apakah mereka mau mengamankan hero seperti Valentina yang udah di-ban sih sebenarnya. Jadi apa ya, kayaknya ya roamer atau mereka pick mage lagi untuk Moreno.
Kalau untuk match mungkin Farsa yang masih terbuka di sini, tapi sedikit risky Iya, dengan adanya dive Terisla. dari Oh. Terisla, dan itu dia jawabannya. Romer, Angela yang coba untuk memberikan lebih banyak lagi sustainability kepada timnya. Ini juga udah ada deny pick Baxia ya dari Indonesia sebelumnya. Jadi nggak bisa lah diamankan oleh Saudi Arabia untuk coba nge-counter dari healing. Nah untuk final picknya, yes, Iritel, salah satu hero yang tadi baru saja kita mention. Karena Lark ketika Beatrix carry sudah di-ban, Iritel menjadi pilihan utamanya. Ini agak worrying menurutku dari tim Indonesia. Soalnya track recordnya Finn dengan Angela apalagi Indonesia, karena kita akan meluncur ke arah Land of Dawn untuk game kita yang pertama di finals lower bracket. siapakah yang akan menantang Philippines di Grand Final di Romania ini di IASI? Apakah Bigetron Alpha atau Indonesia ataukah Saudi Arabia? Sementara itu Finn sangat-sangat agresif di sini. Yes, coba untuk memberikan pressure sedikit tapi langsung bakal dicang dan terpaksa untuk flicker. Bahkan ada Iron Hook yang dilempar, tapi Finn masih bisa kabur di sini. Tidak ada resource lebih yang akan digunakan dari Saudi Arabia. Ya, aggression yang lumayan bagus itu walaupun ngeburn flickernya, tapi masalahnya lumayan pressure-nya di sini. Sementara itu Supercan bakal nyoba untuk nge-steal dari blue buff-nya Tarzan. Masih ditarik lagi oleh seorang troll, sebuah cover yang lumayan baik dari Romer Saudi Arabia. Covernya bagus banget, memberi Tarzan lagi-lagi ruang. Tapi dengan itu keunggulannya, kita bisa lihat Supercan udah bisa mengamankan dari Little Wonder-nya, bahkan langsung ke arah invade enemy jungle. Terus Poisons bakal langsung digunakan. Tarzan akan harus terpaksa untuk makan beberapa tembakan dari Astral Sphere seorang Moreno. Bahkan Troll melempar Iron Hook, tapi Morenonya masih bisa spacing dengan sangat-sangat baik. Ya, disinilah value-nya dari Baxia itu benar-benar tertunjukkan ya. Soalnya Baxia itu rotation speed-nya tinggi, farming speed-nya tinggi. Jadi kalau mirroring lawan tim musuh itu sangat-sangat bagus. Apalagi sustainability-nya di early game itu nggak masuk akal juga. Ada continuous damage yang bisa nge-punish. Jadi all in one lah hero ini. Tapi masalahnya untuk masalah di kiting itu agak gampang. Apalagi lawan Iritel. Oke, di arah atas pressure-nya sudah dikeluarkan ke arah Sanji. Dan dengan keunggulan resource ini tentunya mereka akan coba untuk melakukan turtle-nya langsung di start begitu saja oleh Supercan. Sementara itu Tarzan masih level 3 dan gak mau apapun di turtle area. Dia tahu kalau dia bakal kalah. Soalnya belum punya resource yang bagus untuk melawan Supercan. Sementara itu Saken dalam bahaya. Oke, flicker out langsung. Bisa dodge dari Princess Redcard. Iron Hook juga yang keluar, tapi tidak bisa connect. Indonesia mengamankan turtle yang pertama di arah atasnya. Bahkan Supercan, dia tidak menggunakan retribution-nya. Bahkan di orange buff-nya masih juga ditahan. Dari retribution-nya mau coba untuk kontes lebih banyak creep dan jungle tim musuh. Supercan sekarang ini menantang King of the Jungle di Tarzan dan langsung aja invasi ke blue buff. Oke, kita lihat sini. Bakal langsung digunakan retribution dimenangkan oleh Supercan. Bahkan sekarang Troll mendapatkan Iron Hook langsung di lock di bawah. Tara terus Poison sudah keluar dengan hard guard yang perfect on time dari sang Kapten Finn. Lark coba untuk mengejar ke arah Baxianya yang menggunakan shield unity, masih bisa nge-go-tag dan Supercan escape yang sangat-sangat baik. Ankle breaker dari Supercan masih 0-0-0, tapi Indonesia berhasil mensecure beberapa objektif, beberapa buff dari tim Saudi Arabia. Sangat-sangat value sementara ini, apalagi Sorizo masih belum bisa memenangkan lane-nya. Nanti kalau udah punya Ice Queen 1 bakal 180. Moreno dengan snipe-nya Astral Sphere yang sangat-sangat baik langsung menuju ke arah tier 2 bawah. Supercan lagi dan lagi menang retribution battle yang tidak lagi 50-50. Tarzan King of the Jungle-nya terpaksa untuk mundur oleh seorang Supercan. Bahkan ada Moreno dengan Astral Sphere. Tambah lagi dengan recall tas-tas dikit ya tadi ya. Kita bakal lihat replay dari apa yang terjadi sebelumnya. Oh, sepertinya enggak. Nggak jadi. Iya. Tapi Indonesia sementara ini 1-0, killnya leading dan goldnya leading juga. Objektif juga leading, jadi ini sangat-sangat bagus sih early gamenya. Apalagi Finn, kalau udah late game, dia nggak perlu show di map. Supercan mungkin dalam bahaya. Yes, langsung lagi ada retribution lagi. Apakah ini bakal 50-50 yang ketiga yang dimenangkan oleh Supercan? Tapi lihat di sana, ada Iron Hook yang langsung menuju ke belakangnya. Harga langsung digunakan, tapi Supercan gak bisa survive di bawah tier 2 dan kena ke arah real world manipulation-nya, di mana Kevin akhirnya bisa mendapatkan kill dan 2 ditukar untuk 0. Pertukaran yang sangat baik untuk Saudi Arabia. Sangat baik, tapi Saken mungkin bisa mendapatkan beberapa turret damage di sini di bot lane. Sementara Iritel dari Saudi Arabia, Lark,
bakal di freeze wave-nya oleh seorang troll supaya dia bisa mendapatkan minion secukupnya. Dan Super Ken bakal coba untuk nantang Tarzan lagi di Battle of Retribution. Oke, 1v1, ada 50-50 lagi. Super Ken maju ke arah depannya. Retribution Battle langsung dimenangkan oleh Super Ken. Ada sedikit retri prematur di mana Sanji bakal tertangkap dalam Masen's Sanity-nya. Tarzan maju ke arah depan, berhasil mendapatkan kill karena Vin, tapi Turtles Boy Suns-nya lihat damage yang dikeluarkan, bahkan ada anti-healing. Sorizo langsung menumbangkan seorang Tarzan, dan bahkan Super Ken-nya masih bisa kabur dengan melakukan sedikit lebih banyak poking damage ke arah troll. Continuous damage-nya terlalu susah untuk dihandle oleh Saudi Arabia. Ada Baxia, ada Fire juga dari Xbox yang udah punya Ice Queen One tentunya. Jadi akan susah untuk later stage of the game. Gimana caranya keluar dari zonanya Sorizo. Dan ditambah lagi nanti Saken bakal join di team fight. Sementara ini 0-0-0, Saken belum ada kontribusi sama sekali. Lebih prefer ke fokus di gold lane mendapatkan goldnya. Setelah itu Super Ken bakal coba punish. Yes, dengan retributionnya bahkan tidak dikasih Little Wanderer. Udah ada Astral Echo yang digunakan, minimal di arah bawahnya. Saken! Torn apart memory dari Saken. Ada Iron Hook dari Troll, bahkan ada Bloody Hunt, tapi Vin berhasil melakukan damage dan langsung diputar balikan begitu saja dengan Astral Meteor dari seorang Moreno. Meanwhile di arah atas, Sorizo sudah sangat sekarat, tapi dengan adanya Immortality lagi-lagi masih ya. aman. Jadi sepertinya lebih ke prefer ke sustainability daripada utility di team fight, daripada Ice Queen One-nya. Sorizo bakal lebih safe di early game, apalagi dengan bantuan Vin dan Hargatnya. Dengan global presence-nya dia nggak bakal bisa di take down dengan mudah oleh damage dari Saudi Arabia yang belum dapat itemnya. Sementara ini Lark 0-2-0 buat gold laner itu benar-benar trouble. Yes, betul sekali. Kalau kita lihat dari levelnya nih, Shevin, 2 level udah dimiliki oleh Super Ken, dan ini dia confidence level yang menurut gue kita gak lihat banyak loh di ISF 2023 untuk Indonesia. Dan akhirnya mungkin dengan kemenangan lawan Mongolia dan Egypt dan Mesir, mereka akhirnya udah kembali confidence-nya. Mereka bisa kontrol gamenya, tapi ingat, ini baru menit ke-6 ya. Kita harus masih sabar, masih lihat dulu pertandingannya. Karena untuk turtle ketiga harusnya diamankan secara gratis, no contest. Terlalu ketinggalan dari seorang Tarzan. Ya, perfect objective game dari tim Indonesia. 3 turtle bahkan tanpa retribution sama sekali. Super Ken mungkin bakal mencoba untuk melakukan manuver yang agresif di sini. Langsung aja ke jungle-nya Tarzan lagi-lagi. Super Ken ini hidupnya di jungle musuh ya sekarang. Iya. Oh, ini itulah. Tarzan yang namanya Tarzan ya, King of the Jungle, tapi 3 level. full control di dalam jungle-nya sendiri aja nggak bisa mengamankan banyak. Sebenarnya cuman creep-creep yang hijau. Bahkan di arah atas, Super Ken rotasi lagi, Shield Unity sudah digunakan, Sanji terzoning, dan antara tier 1-nya langsung saja diambil oleh Saken. Meanwhile, Orange Buff akan dikontes. Super Ken masih memiliki Retribution, Iron Hook-nya sudah di bait out. Retribution battle lagi dan lagi. Super Ken memenangkan Retri lagi, tapi kali ini udah 2 level di atas. 2? Oh ya, 2 level, oke. Gua kira tambah lagi dari level 12 tadi. Tapi sebenarnya Super Ken ini 50-50-nya selalu on point ya. Baik blue buff, baik turtle. Walaupun itu ada kontribusi mistake dari Tarzan juga, tapi Super Ken selama ini bener-bener perfect lah objektif gamenya. Sementara itu Vin bakal coba sendirian di top lane. Oh, berdua actually. Oke, tapi ada conceal langsung digunakan oleh seorang troll, langsung di stop begitu saja oleh Super Ken. Saken masih bisa melakukan damage dan ada torn apart memory ke arah belakang. Meanwhile, apa yang terjadi? Tarzan terpick up, ada Iron Hook dari seorang troll ke arah Saken. Dan itu dia pertukaran dari Saudi Arabia. Tapi untuk Indonesia masih menang banget dengan Astrosphere terakhir yang kena, dan juga dengan tier 1 turret. Ini masih merupakan trade yang menang. Ya, remember mid turret adalah mid atau turret yang paling value ya, apalagi yang outernya. Jadi map pressure dari Indonesia ini bakal ditambah lagi, apalagi kalau ngelawan Franco yang notabene sangat reliable atau sangat reliant dengan bash atau surprise mechanic. Jadi tim Indonesia bisa lebih safe, bisa lebih santai dalam mengopen map. Ini sangat plus buat Vin, sangat plus buat Moreno juga yang merupakan hero squishy banget ya. Tapi job desk-nya masih ada buat open map. Sementara itu Vin mungkin bakal jadi target dari tim Saudi Arabia. Soalnya dia ini mungkin bakal jadi solo laner di late game nanti. Soalnya bisa langsung ke team fight dengan Hargatnya. Oke, lagi dan lagi udah ada reset dari kedua tim. Tapi untuk Indonesia, reset mereka dalam bentuk mengambil Lord secara gratis. Karena tidak ada kontes yang bisa dilakukan. Bahkan Super Ken aja tidak
harus menggunakan Retribution. Langsung aja dipakai. Tarzan, dia sudah menggunakan Retribution-nya di arah Orange Buff dan Super Ken sekarang bisa langsung saja menuju ke Purple Buff mengambilnya secara gratis dengan Retribution dan Gold Lead-nya nambah terus secara sistematis. 5.000 sekarang udah dipegang oleh tim Indonesia. Ya ini Mobile Legends the right way ya, slowly but surely, pelan-pelan aja asalkan dapat plus di mana-mana. Sementara itu di top lane mungkin bakal ada engage lagi ke arah seorang Sanji. Oke, Sanji-nya sudah terpoke down, ada taunt yang kena karena Super Ken. Sorizo! Bahkan Sorizo bisa membawa mereka balik. Moreno dengan Astral Recall dan Astral Sphere-nya yang masih ditahan, kena ke arah Sanji. Tapi masih terlalu tanky, masih bisa mengambil damage yang besar dari Moreno. Sorizo main disiplin ya tadi. Sebenarnya ada chance buat dia melakukan Last Insanity walaupun musuhnya Flicker bisa ngeburn Flickernya. Jadi menurutku masih value di situ ya. Jadi mungkin Sorizo agak lebih safe aja, agak lebih gimana caranya main disiplin, gimana caranya nggak ngekalah kalau ketika main siege begini. Plannya mungkin untuk menggunakan Last Insanity di sini dengan ada Hard Guard langsung dikeluarkan, tapi Viraga armornya bakal langsung di take down begitu saja. Real World Manipulation, lockdown ke arah Super Ken dan juga Saken, tapi mereka masih bisa mundur, masih bisa defend, dan Indonesia terpaksa untuk mundur. Tapi balik lagi dengan Lord pertama mendapatkan Sangat semua value. tier 2 turret atas, tengah, dan bawah. Itu udah worth it banget. Dan dua item yang sangat penting untuk dua member ini, Saken dengan BOD-nya. Jadi ketika dia melakukan taunt tempat member akan ada extra damage ketika musuhnya HP-nya kecil. Sementara itu Sorizo melakukan counter untuk melawan Gift yang sangat-sangat susah untuk hero stationary seperti Xbox ini. Oke, zoning udah terjadi. Iron Hook bisa langsung didodge oleh Sorizo, tapi penalty zone dengan Flicker karena belakang. Saken terpaksa menggunakan Flicker juga, masih bisa mundur, dan Hard Guard-nya pun masih ditahan oleh Kapten Vin. 6k gold lead, 6.000 gold lead buat tim Indonesia, dan kita bakal tetap support ya dengan hashtag tim Indonesia, hashtag Indopride, dan kita berbudaya supaya tim Bigetron, tim Indonesia bisa maju ke Grand Finals dan mendapatkan revenge dari apa yang terjadi sebelumnya melawan Philippines. Dan dari kedua tim, lagi dan lagi, ini dia ketika udah ada neutral objective yang digunakan seperti Lord, mereka akan kembali reset dan slow down temponya. Tidak ada alasan sebenarnya, apalagi untuk tim Indonesia untuk maju-maju. Mereka tinggal freezing wave-nya aja di samping, menggunakan map control ini untuk invade terus-menerus, dan gold lead-nya, XP lead-nya semua akan numpuk. Kita lihat aja dari levelnya, Super Ken dan Tarzan beda 3 level. Dan kayaknya kalau kita lihat sekarang, tadi menangnya 50-50 ya. Yep. Kalau sekarang udah bukan 50-50 lagi, udah lebih ke 70-30 kalau Retri dengan keunggulan level. Ya, tapi masalahnya di tim Indonesia itu kalau Lord setup, sisi lock, semua skill yang bisa merubah momentum itu ada di tim Saudi Arabia. Jadi harus tetap hati-hati ketika Saudi Arabia mencoba untuk kontes. Tapi sepertinya nggak bakal ada kontes sama sekali buat tim Saudi Arabia. Mereka bakal memilih untuk main safe. Tapi Sorizo mungkin bakal nge-punish di sini. Oke, 4 orang sudah reveal. Super Ken langsung dengan shield unity karena belakang, bahkan ada Astral Sphere. Lark terpaksa untuk mundur. Sanji terisolasi dari timnya menggunakan penalty zone secara defensif atau mungkin di sana ofensif. Coba untuk mendapatkan sesuatu kembali. Tapi Indonesia langsung saja mengamankan killnya. Udah mendapatkan Lord, mereka bisa siege kembali. Dan siege potential dari tim Indonesia sangat-sangat tinggi. Apalagi dengan Novaria, dengan Brody yang damage-nya udah nggak terbendung dari frontliner tim Saudi Arabia yang nggak cukup physical defense-nya untuk bisa mengatasi seorang Super Saken yang udah membeli Wind of Nature juga untuk respect damage dari seorang Lark yang mungkin bisa ngeflank, mungkin bisa masuk ke dalam backline dari tim Bigetron Alpha atau tim Indonesia. Dan Super Ken bakal mencoba untuk menunggu Lord untuk masuk ke top lane dan mencoba untuk nge-end game di sini. Yes, udah enhance ya, jadi bisa charge, tapi charge-nya pun nggak perlu digunakan. Sorizo di depan cuman membakar-bakar dikit, melakukan poking dikit dengan adanya Astral Sphere juga. Poke dan range advantage sungguh digunakan oleh tim Indonesia, di mana Sanji coba untuk melakukan clearnya. Troll juga sudah cari untuk Iron Hook, berhasil mendapatkan ke arah Sorizo, tapi dengan Viraga Armor masih bisa kabur. Shield unity ke arah belakang, di mana Kevin terpaksa untuk flicker, dan di sana masih dilakukan zoning sendiri. Super Ken melawan zoning 4 orang. Bawah di arah masih ada Sanji yang coba untuk melakukan clear wave, tapi ada Astral Meteor, bahkan juga Astral Sphere yang kena, dan Sanji terpaksa untuk mundur. 2 base turret diamankan dan tidak ada perlawanan dari Saudi Arabia. Again, slowly but surely sekarang 9.000 gold lead buat tim Indonesia, dan mereka mencoba untuk menyekik
tim Saudi Arabia pelan-pelan aja, nggak perlu melakukan sesuatu yang drastis, asalkan mendapatkan plus di departemen yang mereka tujukan. Oke. Last Insanity dari seorang Sorizo di sini masih mendapatkan sebuah healing dan mana Super Ken. Coba di depan masih ada di-cancel. Hakan yang langsung di-cancel dengan penalty zone, tapi Total Memory langsung follow, ada fade away. Sorizo 1 darah masih bisa dibantu dengan healing dan dia masih ada immortality juga. Jadi gak ada risk juga di mana dia akan tertumbangkan. Apakah mereka mau lanjut di sini? Masih ada wave di mid lane dan di top lane, bahkan di bottom lane juga. Ini mungkin bisa jadi kesempatan buat Big Eternal buat endgame. Beneran ini. Oke, Super Ken di arah bawah melakukan zoning lagi. Astral Spear kena ke arah seorang Lark. Dan kayaknya untuk Lark ini kita bisa ada count sih beberapa kali udah kena Astral Spear. Balik karena lagi. dia di sini udah bener-bener di zoning full oleh Astral Spear. Ya, dan Big Eternal punya gimana ya? Punya hak. Shevin, Indonesia. Oke, tim Indonesia juga punya hak kalau mereka mau mengambil team fight ketika Novaria berhasil nge-land salah satu snipe-nya. Jadi ketika mau team fight mereka bisa dibilang job desk-nya ngurang lah. Soalnya ada satu member yang bener-bener low hasil dari snipe-nya Novaria. Moreno sekarang masih 0 death, 205 walaupun impact-nya nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu, banyak banget kill-nya. Tapi Moreno bener-bener jadi salah satu pilar dari tim Indonesia buat memenangkan team fight sebelum team fight-nya dimulai. Yes, dan menit ke-16 kali ini juga No dengan contest. ada 10.000 gold lead. Nggak bisa dikontes Shevin, karena kalau memang mau dikontes pun itu menjadi ya team fight yang harusnya dimenangkan langsung oleh Indonesia gitu. Susah banget untuk Saudi Arabia masuk tanpa adanya kontrol di dalam wave-nya yang balik lagi ya, 3 base turret, 3 wave super minion yang terus-menerus maju ke arah base-nya. So no contest, free Lord, tapi Lord-nya masih enhance di menit ke-16. Apakah bisa end Shevin? Sepertinya bisanya. Mereka punya resource yang cukup, mereka punya skill yang aktif semua, spell masih aktif semua. Sorizo punya banyak utility untuk late game sekarang. Super Ken maju. Oke, di arah belakang bahkan mematahkan base-nya. Tarzan langsung dipoking itu saja, di mana Total Memory bisa mengeluarkan damage yang sangat besar. Bahkan ada Insanity ke arah belakangnya. Lark coba untuk melakukan free hit, tapi Super Ken masih bisa sustain. Meanwhile, Sanji flicker ke belakang, base-nya terbuka. Dan Indonesia berhasil mendapatkan game yang pertama. Match point di lower bracket fight.